Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalam hidup ini kita selalu menukar segala sesuatu. Setiap hari kita menukar waktu kita untuk bisa mendapatkan uang misalnya. Kita menukar energi kita untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Tapi kita juga bisa menukar integritas kita untuk sebuah kenyamanan. Segala sesuatu itu dihitung dari apa yang sebenarnya kita berikan dan serahkan. So pertanyaannya bukan apakah kita menjual sesuatu dari hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita anggap cukup berharga apa yang kita tukarkan itu untuk mendapatkan bagi hidup kita. Sudah Tuhan Yesus memakai dua gambaran sederhana, yaitu harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang ditemukan sangat berharga. Dan responnya adalah menarik. Kedua orang yang menemukan harta atau mutiara ini menjual semua milikinya untuk mendapatkan apa yang paling utama dari hidupnya. Karena dia tahu itu berharga. Lalu kita mau membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, harta itu tidak terlihat oleh semua orang. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menjelaskan orang yang berjalan di atas ladang yang sama. Tapi hanya ada satu orang yang menyadari ada harta yang terpendam di dalamnya. Saudara, kerajaan Allah digambarkan seringkali tersembunyi bagi hati mereka yang sibuk. Tapi nyata bagi hati mereka yang mencari. Menariknya, respon daripada perumpamaan ini orang itu menjual semuanya dengan sukacita. Bukan terpaksa, bukan dengan keluhan ataupun dengan rasa rugi, tetapi dia menilai ada sebuah harga yang sejati dan apa yang dia korbankan itu terasa ringan. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa itulah sebenarnya kerajaan surga yang digambarkan dengan kehadiran Yesus bagi dunia. Maka ditambahkan ada perumpamaan yang kedua, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hari ini berbeda, yang dia temukan mungkin dengan tanpa sengaja. Tapi ada orang yang menemukan dengan sengaja. Ada yang menemukan Kristus mungkin secara tidak terduga. Tapi ada yang menemukannya setelah pencarian yang panjang. Tapi responnya sama. Ada satu ketaatan yang penyerahan diri yang penuh. Dia tidak menegosiasi harga, dia tidak menawar, dia bahkan tidak menyimpan cadangan, dia jual semuanya. Karena dia tahu satu mutiara itu lebih bernilai dari semua koleksi yang dia pernah miliki. So, kerajaan Allah itu bukan sekedar sebuah aksesoris tambahan daripada hidup kita. Kerajaan Allah itu ada sesuatu yang kita butuhkan. Itu adalah pusat hidup kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita itu bukan sekedar sesuatu yang menarik. Tapi dia ada harta yang terpendam yang terbesar yang kita harusnya terima dan miliki. So, pertanyaannya adalah, kita sering ingin kerajaan Allah itu datang ke dalam hidup kita. Tapi tanpa mau menyerahkan ambisi kita. Kita ingin mendapatkan Yesus dalam hidup ini, tetapi kita tidak mau kehilangan kendali dari hidup kita. Kita ingin berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau memberikan sebuah pengorbanan. Saudara, nilai kerajaan ini menuntut respon yang total dari hidup kita. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Ladang apa sih yang sebenarnya kita sedang pertahankan dalam dunia ini? Atau adakah mutiara-mutiara palsu yang kita sedang kumpulkan? Dan hal ini membuat kita sulit berkata, apakah Engkau Tuhan lebih berharga dari segala sesuatu? Karena kita masih mengejar karir, reputasi, kenyamanan, rasa aman finansial. Betul, itu kita butuhkan. Tapi apakah itu lebih berharga daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kerajaan Allah itu tidak murah.
Bukan karena mahal, tetapi karena terlalu berharga untuk kita perlakukan seperti biasa-biasa saja. Saudara, seorang bernama Craig Groeschel pernah mengatakan demikian. Ketaatan yang setengah-setengah adalah bukti ketidaktaatan kita. Artinya, setengah kondisi yang menyerah itu bukan penyerahan diri yang sepenuhnya. Kita mau datang kepada Tuhan, dan kalau kita melihat apakah Yesus adalah pribadi yang paling utama dan berharga dalam hidup kita, atau kita hanya menempatkan dia di tengah banyaknya koleksi kuasa dan rasa aman yang lain. Saudara, semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini kalau kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Kristus, percayalah, kita tidak sedang kehilangan apapun. Kita justru menemukan yang sesungguhnya kita cari di dalam hidup ini. Hari ini Tuhan tidak sedang meminta supaya semua diambil dari kita. Tapi Tuhan meminta supaya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Di tangan Tuhan dan bersama Tuhan. Hidup ini jauh lebih berharga untuk dijalani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu firman Tuhan lagi yang kami renungkan hari ini. Menjadi satu pertanyaan yang paling penting. Apakah Engkau yang paling berharga dalam hidup kami? Atau kami sedang sebenarnya menukarkan sesuatu atau menilai sesuatu dengan nilai-nilai dunia? Kami mau melihat dari kacamata Tuhan yang sudah menyerahkan segala sesuatunya, berkorban, menebus kami, supaya kami mendapatkan bukan hanya tempat, tapi juga kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Lepas dari segala dosa dan pergumulan. Kami mau memilih yang benar bersama dengan Tuhan di dalam hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.